Halo, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran geografi. Yang kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 11 IPS tentang mitigasi bencana. Sebelum kita belajar tentang mitigasi bencana, mari kita lihat dulu jenis dan karakteristik bencana di sekitar kita. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang dimaksud bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor baik alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya ada 3 jenis bencana, dan apa saja ketiga bencana tersebut mari kita lihat satu persatu. Secara umum bencana itu ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Kita akan mulai dari bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan abrasi. Seperti kita lihat gambar di sini, ini adalah dampak dari bencana alam, gempa bumi ataupun tsunami. Kemudian bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang sifatnya bukan dari alam. Apa saja contohnya? Ada kegagalan teknologi. Contohnya misalnya radiasi akibat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengalami kebocoran, atau kegagalan modernisasi. Mungkin pembangunan industri yang mengalami kerusakan pada mesin dan mengakibatkan bencana yang tak terhindarkan. Kemudian ada epidemi ataupun adanya wabah penyakit tertentu seperti corona. Selanjutnya adalah bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, atau karena adanya terorisme. Dan ini gambaran bagaimana bencana sosial melibatkan banyak manusia dalam aksi-aksi yang bisa merusak ataupun mengganggu keamanan warga masyarakat. Kemudian kalau kita melihat jenis bencana alam, ada 3 jenis bencana alam. Yang pertama adalah bencana alam geologis. Bencana alam geologis terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam, dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi. Fenomena yang termasuk bencana alam geologis antara lain gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Kita mulai dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan gerakan batuan pada bagian dalam bumi, kerak bumi secara tiba-tiba. Nah, gempa bumi ini sangat berbahaya bagi penduduk ataupun masyarakat yang berada dalam bangunan maupun konstruksi yang kurang kuat. Apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi? Ketika orang berada pada bangunan lantai
di bagian atas, maka orang tersebut harus segera melarikan diri ke lantai bawah secepat mungkin dengan menggunakan tangga manual, tidak boleh menggunakan lift ataupun elevator, karena pada saat gempa semua alat-alat listrik tidak boleh digunakan karena bisa membahayakan saat gempa, yaitu adanya aliran arus listrik, konsleting dan sebagainya. Nah, maka upaya mitigasi yang paling baik itu adalah pada saat berada di ketinggian lantai bangunan tertentu, maka para warga harus segera bergerak menuju ke lantai bawah dan menuju ke lokasi yang aman, contohnya di tempat terbuka. Kemudian jika sudah tidak memungkinkan, misalnya sedang berada di dalam ruangan, sebisa mungkin berlindung di bawah benda-benda yang memiliki konstruksi kuat seperti meja ataupun beberapa benda lain yang bisa melindungi dari jatuhan benda-benda yang ada. Kemudian masih berkaitan dengan gempa bumi juga, hindari bangunan-bangunan yang mudah roboh, baik itu tembok maupun tiang listrik yang sewaktu-waktu roboh karena goyangan gempa. Itu adalah aktivitas mitigasi yang bisa dilakukan jika terjadi gempa bumi. Kemudian tanah longsor. Tanah longsor itu adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Gerakan ini dikendalikan oleh kondisi geologis, bisa curah hujan yang tinggi juga bisa, kemiringan lereng yang terlalu curam bisa juga. Nah, gambar di samping ini adalah upaya mitigasi ketika kendaraan terkena longsoran, dan sebisa mungkin ketika terjadi longsor, proses evakuasi harus memperhatikan kondisi sekitar, karena longsoran susulan bisa saja terjadi. Tetapi yang jelas upaya mitigasi yang paling segera harus bisa dilakukan adalah menyelamatkan korban yang terkena longsoran. Tindakan lain sesudah peristiwa tanah longsor adalah melakukan reboisasi di daerah-daerah yang mudah longsor, karena kebanyakan tanah longsor terjadi akibat kondisi tanah tersebut kekurangan pohon-pohonan yang bisa menjaga dari longsoran. Maka upaya reboisasi, penghijauan di tanah-tanah yang rawan longsor harus segera dilakukan. Bencana alam berikutnya adalah tsunami. Tsunami mengacu pada serangkaian gelombang yang melintasi lautan dengan panjang gelombang yang sangat panjang dan kecepatan tinggi. Di laut terbuka, gelombang tsunami dapat mencapai kecepatan 800 km per jam. Ya, gambar di samping ini adalah keadaan sesudah tsunami dan kerusakan yang terjadi bisa merugikan masyarakat yang menjadi korban, kendaraan ataupun barang-barang yang ada di rumah. Mereka bisa hanyut ataupun rusak. Nah, apa yang harus dilakukan ketika tsunami terjadi? Yang jelas, ketika terjadi gempa dan sedang berada di pantai, itu peluang terjadi tsunami itu besar. Maka semua orang yang sedang berada di pantai dan terjadi gempa sebisa mungkin harus segera menjauhi pantai.
Bagi yang sedang berada di kapal pelayaran, maka kapal tersebut harus segera menuju ke tengah lautan, bukan malah ke pantai, karena tsunami selalu akan mengarah ke pantai. Justru yang lebih aman, kapal yang sedang berlayar segera menjauhi pantai dan menuju ke arah laut lepas. Bagi yang tinggal di pantai harus segera menjauh dari pantai menuju ke tempat yang lebih tinggi, yaitu pegunungan atau perbukitan. Atau bisa juga jika ada bangunan yang bisa untuk menyelamatkan diri dan tidak runtuh akibat gempa, bisa juga masyarakat menuju ke lantai bagian atas sehingga tsunami itu tidak mengenai. Sebagai contoh, misalnya ketika terjadi tsunami di Aceh tahun 2004, itu banyak yang berlindung di masjid yang memiliki lantai yang tinggi. Nah, itu salah satu mitigasinya. Kemudian dihindari juga untuk berada pada daerah-daerah yang seperti sungai dan sebagainya, karena tsunami biasanya akan mengarahkan airnya menuju ke muara sungai, sehingga sungai bukan tempat yang aman untuk berlindung dari ancaman tsunami. Gunung meletus. Gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api berkaitan dengan proses dan material yang dikeluarkan ketika gunung api itu meletus. Bahaya letusan gunung api apa saja, yaitu lelehan lava, awan panas, lahar, dan abu pasir. Pada saat letusan gunung api terjadi, maka yang bisa kita lakukan adalah menyelamatkan diri, yaitu dengan menjauh dari lokasi gunung api itu. Karena letusan gunung api biasanya disertai dengan hujan abu, maka orang-orang yang terkena dampak letusan sebisa mungkin menggunakan masker dan melindungi mata mereka dengan kacamata yang bisa mencegah masuknya debu ke dalam mata. Nah, kemudian hindari juga lereng yang bisa kemungkinan terserang lelehan lahar dan lava, apalagi jika ada awan panas. Selanjutnya juga, jika ada bunker yang bisa untuk persembunyian, bisa juga dilakukan, tetapi harus memperhatikan radiusnya. Jika radiusnya masih jauh tidak masalah, tetapi kalau berada di lereng gunung tersebut justru nanti bisa tertimbun dan tidak bisa keluar dari bunker. Kemudian juga hindari hutan yang berada di lereng gunung tersebut, karena sekalipun itu hutan yang lebat, tetapi oleh lahar dan lava hutan tersebut bisa dengan cepat hangus terbakar, sehingga kalau kita berlindung di dalamnya akan juga bisa terancam terkena lahar tersebut ataupun lava. Hindari sungai juga, karena aliran lava dan lahar cenderung akan masuk ke sungai. Itu jika terjadi letusan gunung api. Selanjutnya yang kedua namanya bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Fenomena yang termasuk bencana alam klimatologis antara lain sebagai berikut. Banjir. Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di luar batas normal, terutama di atas tanah yang biasanya kering.
Beberapa penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi dan keruntuhan tanggul atau struktur pelindung lain. Banjir bisa berupa banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Hindari tempat-tempat yang rendah karena arah air selalu menuju ke bagian rendah. Kemudian juga ketika kita sedang menaiki kendaraan, sebisa mungkin kita harus mengarahkan kendaraan itu ke tempat-tempat yang tidak banyak digenangi air. Jadi memilih lokasi yang relatif kering dan genangan airnya dangkal. Jika kita sedang berada di sekitar tanggul, maka kita harus segera menjauh dari tanggul sungai karena ada kemungkinan tanggul tersebut tidak tahan terhadap genangan air dan bisa jebol, maka nanti air akan dengan cepat bergerak ketika tanggul itu jebol dan kita bisa hanyut. Ketika ada hujan deras, maka sebisa mungkin kita harus antisipasi dalam bentuk menyiapkan perahu karet. Karena salah satu alat untuk menyelamatkan diri dari banjir adalah kita menggunakan perahu karet. Dan sekiranya perahu karet tidak tersedia, memang sebaiknya di masing-masing rumah setiap orang bisa menyiapkan ban-ban bekas yang sudah diisi angin supaya itu bisa menjadi alat darurat saat kita membutuhkan penyelamatan diri yang tiba-tiba. Bisa juga menggunakan pelampung yang itu bisa kita siapkan pada saat sebelum banjir. Ini adalah contoh-contoh upaya mitigasi yang bisa dilakukan saat ada banjir. Bencana klimatologis yang kedua adalah badai. Badai disebabkan oleh gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya atau dampak yang bisa diakibatkan dari adanya badai tersebut, ukuran daerah yang hancur, dan skala kerusakan yang diakibatkannya. Badai yang kita kenal ada siklon tropis dan badai tornado. Karena kita daerah tropis, maka yang kita alami adalah siklon tropis atau puting beliung. Sedangkan badai tornado biasanya dialami di daerah-daerah subtropis seperti Amerika, Australia, Tiongkok, dan Eropa. Di Indonesia jarang ada badai tornado, bahkan tidak mungkin ada badai tornado. Apa yang kita lakukan pada saat terjadi badai? Karena badai itu biasanya terjadi bersamaan dengan hujan, petir, maka tempat paling aman untuk kita bisa terhindar dari badai adalah bunker. Nah, seharusnya memang bunker itu dibangun di tempat-tempat yang rawan terjadi badai. Jadi bunker tidak hanya menghindari dari letusan gunung api, tetapi juga dari badai. Ketika kita bersembunyi di dalam bunker, maka angin badai itu tidak akan mengancam kita, karena kita ada di dalam bunker atau di dalam tanah. Nah, bunker itu seharusnya memang dibangun dalam jumlah yang cukup supaya bisa menampung lebih banyak orang agar terhindar dari ancaman badai. Nah, kita juga harus menghindari bangunan-bangunan yang bisa roboh akibat badai ataupun pohon-pohon yang bisa tumbang. Tiang listrik juga bisa runtuh
karena guncangan badai. Ketika kita sedang menaiki kendaraan, maka sebaiknya kita langsung turun dari kendaraan dan berlindung dari pepohonan, dan juga sebisa mungkin kita mungkin kayak tiarap gitu di tempat yang aman, sehingga kita tidak diterbangkan oleh angin badai. Kemudian kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Kekeringan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan. Secara khusus ada 4 tipe kekeringan, yaitu kekeringan meteorologi, hidrologi, pertanian, dan sosial ekonomi. Nanti akan ada pembahasan khusus untuk tipe-tipe kekeringan ini. Yang jelas, upaya apa yang kita lakukan untuk melakukan mitigasi akibat bencana kekeringan. Gambaran kekeringan ya seperti yang ada di sini, tanah menjadi retak dan betul-betul kekurangan air. Bahkan masyarakat untuk mendapatkan air harus mencari lokasi mata air yang masih bisa bertahan atau diambil airnya. Upaya mitigasi kita adalah bisa melakukan penggalian tanah dengan sumur bor, ya. Kita membuat sumur bor, yaitu mengebor tanah ke bagian yang paling dalam yang masih dimungkinkan tersedia air tanah dalam. Dan yang jelas kita harus melakukan penghematan air. Air hanya digunakan untuk hal-hal yang sangat urgent dan tidak digunakan untuk pemborosan. Jadi itu upaya mitigasi pada saat kekeringan. Salah satunya begitu. Kemudian juga kita sebisa mungkin mencari sumber-sumber mata air baru, sekalipun mungkin di lokasi yang agak jauh. Kebakaran hutan merupakan keadaan ketika hutan dilanda api, akibatnya kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Gambarannya seperti ini. Bagaimana mencegah terjadinya kebakaran hutan? Ya, hindari penggunaan api yang tidak terkontrol pada beberapa orang yang sedang berada di hutan, baik itu pecinta alam atau petani peladang yang sering memanfaatkan hutan, atau bisa juga oleh kelompok-kelompok pendaki gunung yang sedang ingin menikmati suasana alam. Kadang mereka lupa mematikan api yang mereka nyalakan saat malam hari, atau puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nah, itu perlu sekali kontrol pengawasan yang ketat bagi para perambah hutan yang melewati hutan tersebut. Upaya mitigasi yang bisa dilakukan adalah menjaga hutan dari ancaman orang-orang yang bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian juga mengawasi secara ketat pemanfaatan hutan, khususnya para peladang yang sengaja membakar hutan untuk dibuat lahan pertanian. Harus memaksimalkan fungsi polisi hutan supaya mereka melakukan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang masuk hutan. Itu salah satu upaya atau beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan. Yang terakhir adalah bencana alam ekstraterestrial namanya. Apa itu bencana alam ekstraterestrial? Yaitu bencana alam yang
disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika ada asteroid, meteoroid, atau komet melintas di dekat bumi atau memasuki atmosfer bumi dan atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Berarti bencana ekstraterestrial ini dari kata ekstra itu di luar, terestrial itu artinya bumi atau darat. Berarti di luar bumi artinya. Maksudnya adalah bahwa bencana ini penyebabnya karena pengaruh oleh peristiwa-peristiwa yang di luar bumi kita. Misalnya contohnya ada meteor yang masuk ke atmosfer bumi dan jatuh di bumi, sehingga tempat jatuhnya tersebut menimbulkan bencana bagi masyarakat penduduk setempat. Ini contohnya membuat lubang besar. Ini kalau sebuah desa atau kota kan akan hancur oleh jatuhan meteor. Nah, itu namanya bencana yang kita sebut bencana alam ekstraterestrial. Nah, itu tadi video tentang berbagai upaya mitigasi oleh terjadinya bencana-bencana yang bisa dialami oleh penduduk bumi. Sekian dari video saya, tunggu video selanjutnya. Tetap semangat, sampai jumpa, terima kasih.